Selamat pagi, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja perkuliahan kali ini. Pada pertemuan kali ini masih membahas terkait dengan sensor. Jadi cara mengirim data dengan cara mengirim data dari sensor. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan eh, sensor dikirim lewat web, kemudian sensor dikirim lewat apa namanya Telegram. Nah, di situ kan ada beberapa cara untuk mengirim data dari sensor. Nah, kalau kemarin si Arduino-nya itu kita jadikan sebagai web server sendiri. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode-metode yang kemarin. Nanti tergantung cara pemakaiannya teman-teman di lapangan. Ini waktu implementasi. Nah, sekarang kita akan coba mengirim data. Contoh kasus kita akan menggunakan sensor apa namanya sensor humidity atau sensor suhu. Nah, sensor suhu ini kita pakai alatnya menggunakan sensor DTH11. Nah, DTH11 itu isinya bisa mencakup, coba saya screen share. Nah, di sini kita akan coba menggunakan alatnya ISP32. Nah, ISP32 plus DTH22. Kurang lebih alatnya seperti ini. Sempat pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sensor suhu. Nah, dari sini ada ESP32. Kita mempergunakan ESP32 karena ESP32 sudah memiliki modul Wi-Fi dan sudah memiliki modul Wi-Fi, kemudian mempunyai sensor-sensor yang terintegrasi. Lain halnya dengan hardware Arduino. Nah, kalau Arduino itu harus menambahkan modul Wi-Fi tersendiri. Nah, kita akan menggunakan SP32 dan alatnya sensor DTH11 nanti implementasinya. Sebagai gambaran, nah kembali kasar, jadi cara memanggilnya kita panggil di sini include, masukkan dulu library DTH-nya, DTSP, kemudian conspin, DTH pin 15. Nah, 15, kemudian sensor. Nah, kita mulai cek. Nah, kalau dalam hal ini simulasi suhunya bisa diatur, suhunya diatur. Nah, sebagai gambaran awal kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan gabungkan antara DTH11 dengan ESP32, kemudian hasil sensor yang ini dikirim ke Firebase. Nah, mungkin teman-teman yang sering membuat aplikasi mobile, khususnya buat notifikasi, biasa menggunakan Firebase SP32, Firebase yang dibuat oleh Google. Nah, Firebase ini sekedar intermezzo. Nah, Firebase ini diproduksi oleh Google, kemudian pengembangnya Google. Nah, terus ada fitur-fitur tersendiri. Nah, di dalam Firebase ini ada yang namanya real time database, kemudian autentifikasi, kemudian cloud Firestore. Saya tunjukkan di sini. Nah, itu ada ada cloud store, kemudian ada hosting Firebase sendiri di dalam fitur-fitur tersebut, kemudian
mempunyai cloud function, kemudian storage, analytic. Nah, di dalam Firebase tersebut. Nah, kita akan menggunakan salah satu fitur dari Firebase yaitu Real Time Database. Nah, Firebase ini menyediakan database cloud yang dapat sinkron secara real time. Nah, memungkinkan aplikasi mengakses dan memanipulasi data secara instan. Nah, kita akan coba menggunakan Firebase yang ini fiturnya. Nah, kita mulai dengan create project. Project namanya apa? Contohnya IoT DTH 11. Namanya seperti itu, jadi tidak boleh pakai underscore. Kemudian kita next. Nah, apakah memerlukan Google Analytics atau Your Private? Kalau tidak, kemudian checklist. Kita tidak memerlukan Google Analytics. Kemudian next. Create project. Oke, continue. Nah, ini tampilan awal konsol Firebase Google. Nah, sebelum masuk ke sini saya coba konsep yang akan kita buat yaitu seperti ini. Di sini kita mempunyai ISP32. Nah, ISP32 kemudian dikonekkan dengan sensor suhu. Sini ini sensor suhu. DTH 11. Di sini sensor suhu, kemudian di sini itu mau ISP32-nya. ISP32, kemudian di sini ada Firebase. Bentar. Saya masukkan lagi di sini ada internet, router, ini internet, connect ke internet. Kemudian di sini ada aplikasi mobile. Dari sensor DTH 11, dari sensor suhu, kita akan contoh pakai menggunakan sensor suhu. Dari sensor suhu dikonekkan melalui pin yang ada di SP32. Nah, sensor ini menerima data berupa kelembaban, kemudian apa namanya derajat, apa disebutnya derajat Celcius lah.
kelembaban sama suhu. Nah, dari sini sensor ini dipasang ke ESP32, kemudian tadi yang kita ketahui tadi di contoh walkie-walkie itu akan menghasilkan data dari sensor ini berupa kelembaban dan suhu. Nah, untuk bisa diakses melalui aplikasi mobile, nah si ESP32 ini harus dikonekkan dulu ke internet. Ke sini contohnya, ke internet. Dikonekkan ke internet, kemudian dari internet biar bisa diakses dari luar. Ini adalah komputer, contohnya komputer, komputer, kemudian bisa komputer, bisa HP, gadget, atau lain sebagainya. Nah, untuk bisa diakses dari komputer tanpa melalui jalur internet dari sini, data-data yang di DTH untuk bisa mengakses ke sini harus melalui internet dulu. Nah, gimana nih cara hapusnya? Nah, dari sini, nah bisa caranya untuk mengakses ke sini tadi lewat komputer. Nah, komputer standalone. Nah, di sini. Jadi di sini bisa komputer. Baik. Nah, dari sini DTA11 sensor masuk ke SP32 untuk percobaan untuk melihat data yang dihasilkan SP32 bisa melalui komputer langsung secara standalone. Kita bisa menggunakan datanya ke sini di komputer tadi eksekusi, atau kita bisa mengontrol dari luar untuk bisa melihat data-data dari luar. Contohnya saya buletin ini. Ini hanya bisa di lokal itu sendiri. Jadi untuk melihat data-data sensor suhu dan kelembaban, kita harus konekkan dulu ke internet. Nah, caranya dari SP32 konek ke internet pakai library wifi.h, dengan catatan ini harus sudah support wifi. Nah, saya coba lagi ganti warnanya. Nah, ke sini ke internet. Nah, dari internet, nah bisa langsung ke komputer. Kemarin caranya itu ke komputer, ke web, ke komputer. Nah, udah ketika masuk ke internet, otomatis nanti keluar datanya, eh, eh, datanya apa, akses bisa melalui Telegram kemarin di sini Telegram yang sudah dipelajari. Kemudian bisa melalui satu Telegram, kemudian sosial media lainnya lah seperti Telegram, WA yang kita ketahui, terus Signal dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau sudah masuk ke internet, tinggal kita nyari pihak ketiga yang bisa integrasi. Kemudian dari internet ini kita bisa coba kalau sudah masuk ke internet, kemudian bisa diakses langsung atau pihak ketiga. Nah, pada contoh kali ini kita akan mempelajari dari internet masuk ke Firebase, dari internet masuk ke Firebase dulu, kemudian dari Firebase
masuk ke HP di sini, ke gadget. Nah, dari Firebase ini sebenarnya bisa diolah lagi bentuknya JSON. Nah, nanti kita bisa ngebuat pakai apa namanya, aplikasi buat mobile itu Flutter, terus Ionic dan lain sebagainya. Jadi kita akan membahas terkait dengan setting dari internet data sensor DTH11 ini di Firebase. Jadi di Firebase ini kemudian nanti hasilnya bisa langsung ke buat aplikasi mobile, bisa nanti dari sini bisa dikirim lagi buat API apa namanya, website dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan membahas runtunan dari sini. Seperti itu. Yang kita ketahui, yang kita pelajari tadi sempat saya bilang di TH11 tadi untuk review cara connect-nya seperti apa. Kemudian nanti saya akan jelaskan di SP32 connect dulu ke internet pakai fungsi apa. Kemudian setelah terkonek, kita akan setting di Firebase-nya seperti apa. Nah, dari Firebase ini nanti bisa diolah bentuknya app mobile atau API. Nah, kita langsung ke tujuan utama, ke setting Firebase. Nah, di dalam hal ini tadi saya sempat eh, intermezzo gitu, mungkin bagi teman-teman yang sering menggunakan membuat aplikasi mobile, Firebase sudah tidak asing lagi sebenarnya. Jadi Firebase itu buatan Google, ya banyak fitur-fiturnya. Nah, di sini saya tadi udah coba login, mungkin teman-teman yang baru login bisa mengikuti. Jadi masuk ke firebase.google.com, kemudian create project. Nah, di sini ada beberapa project review. Di sini ada project review. Nah, di dalam Firebase itu ada beberapa fungsi, ada beberapa fitur. Saya ulang lagi, ada real time database, kemudian ada autentifikasi, kemudian ada cloud Firestore, kemudian ada hosting Firebase, kemudian ada cloud function, kemudian ada storage, ada analisis. Nah, di sini kita akan mencoba ke fungsi real time database. Nah, di build, kemudian real time database. Setelah itu kita coba dulu di apa namanya, di build dulu, autentifikasi dulu. Nah, autentifikasinya kemudian nanti ada tulisan autentifikasi manage user get start. Karena untuk ngetes kita pakai Anonymous aja. Kemudian terus next. Nah, jadi Anonymous starter mulai. Kemudian setelah Anonymous kita coba ke real time database build, kemudian real time database. Nah, di sini ada create database. Nah, kita mau pakai database dari mana, kita yang terdekat berarti pakai yang Singapura aja dulu. Kemudian next. Di sini ada start in log mode atau start in test mode. Nah, tergantung kebutuhan, kita akan coba start in test mode dulu. Kemudian enable. Nah, setelah itu di sini ada link apa namanya, link buat diintegrasikan buat ngirim data ke konsol. Nah, sampai di sini untuk cek
Firebase sudah selesai. Kemudian kita coba di project setting, lihat dulu ininya API-nya. Nah, di sini ada API-nya sekian, web API-nya nanti buat dikonekkan di setting sananya. Kemudian kita mulai ke pengkodingan Arduino-nya. Setelah berhasil di sini berarti tinggal integrasi dengan pemrograman Arduino-nya. Kita mulai ke seperti biasa. Saya buka dulu file Arduino new sketch. Nah, di sini file new sketch. Jadi default awal fungsi void setup, kemudian void loop. Diusahakan kalau lagi belajar lebih baik diketik, meskipun ada tutorial atau lainnya lebih baik diketik, diketik manual, jangan kopas gitu kalau diusahakan. Jadi untuk mempelajari, jadi nanti gampang nerapnya. Nah, karena kita untuk mempercepat waktu, terus saya sudah coba sebelumnya karena saya sudah ngetes, jadi kita cobanya baris per baris biar teman-teman paham. Nah, jadi yang pertama kita coba hal yang pertama kita coba bawa library arduino.h. Ini gunanya untuk library nanti di bawah. Setelah itu kita, karena tadi yang saya bilang itu harus connect ke internet, berarti di sini masukkan library wifi.h. Kita gunakan pakai library wifi.h. Nah, sebelum masuk ke sini kita cek dulu di sininya sudah masuk atau belum portnya. Nah, pastikan dulu. Nah, ini terdetek pakai ESP32, ada di port USB serial 001. Kemudian dari situ tadi yang saya bilang dari alat connect ke internet pakai wifi.h. Kemudian kita gunakan lagi library Firebase-nya sendiri. Jadi pastikan Firebase yang modul atau library Firebase ini harus terinstall dulu. Caranya kalau di Arduino versi berapa ini? Arduino yang saya gunakan adalah Arduino versi 2.0, 2.1.0. Itu bisa di sini ada di uh, library. Nah, library manager, kemudian cari Firebase S Firebase. Nah, di sini pakai Firebase 32. Nah, kemudian install. Kalau sudah terinstall ini tulisannya remote. Kalau belum berarti install. Nah, WiFi juga sudah ada. Biasanya default. Kalau default itu sudah nggak perlu lagi. Nah, kalau yang perlu diinstal itu yang apa namanya? Yang integrasian berarti harus diinstal. Yang pihak ketiga biasanya belum diinstal secara langsung. Nah, kalau kayak tadi Arduino.h, Wi-Fi.h ini default sudah library sudah terinstall di Arduino IDE. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada kita pakai sensor DTH11, kita pakai library DTH11. Mungkin teman-teman kalau searching pakai ChatGPT atau dan lain-lain bisa pakai modul DTH11, DTH.h atau lainnya. Nah, kemudian kita deklarasikan DTH pin-nya, kita pergunakan DTH pin 4. Kemudian DTH tipenya DTH11. Setelah itu device ID
device UID 1X ini bebas penamaan. Nanti mau dikasih apa namanya ini sensor suhu satu gitu. Kemudian kita deklarasikan pak connect wifi-nya. Kita pakai define, kemarin pakai cons, sekarang pakai deklarasikan seperti ini aja dulu. Jadi, nah kalau define itu nggak perlu pakai titik koma. Jadi tanda kutip, kemudian kita API key-nya, API key, nanti yang tadi dipakai di sebelumnya, kemudian kita pakai database URL-nya ini kalau saya coba sharing lagi di mana tadi ya? Nah, API key yang ini kita ambil dari sini. Kemudian untuk link kita pakai dari sini, copy. Kita coba API key-nya tadi object setting, kemudian copy API key-nya. Naik, balik lagi ke yang tadi. Nah, database URL, masukkan API-nya. Kemudian kita masukkan linknya. Nah, setelah itu inisialisasi sensor ini DTH. DTH ini diambil daripada library DTH.h. Kemudian DTH pinnya berapa? 4. Kemudian tipenya apa? DTH 11. Kita menggunakan kemudian di sini kita temperaturnya dibuat plot, kemudian kelembaban 0, jadi default awalnya itu harus kita deklarasikan. Kemudian kita pergunakan add-on token helper. Jadi token helper ini buat di JSON kan ada buat ngebuat token. Kemudian kita pakai add-on rtdb.h ini buat payload. Nah, kemudian jadi di sini udah mulai deklarasi untuk ke Firebase-nya. Nah, di sini kita pakai Firebase JSON temperatur, kemudian Firebase JSON humidity JSON. Nah, ini diambil dari fungsi dari Firebase ISP32.h. Nah, kemudian kita nanti contohnya mau dinamain di mana, ini si sensor suhu tersebut mau dinamain di mana? Di ruangan tamu, ruangan mana? Kemudian ini kita masukin Firebase data FDO, ini gunanya buat Firebase real time object. Jadi untuk real time object, kemudian di sini Firebase
out. Ini buat pengecekan user login. Saya copy aja di sini. Firebase config. Ini untuk config-nya. Jadi untuk settingan connect ke Firebase ini diperlukan ini add-on token buat nge-generate token, kemudian helper, kemudian ini Firebase JSON buat ngambil datanya, kemudian ini string ini buat menamain di JSON-nya yang dikirim, kemudian Firebase data, Firebase out, kemudian config. Kemudian kita lanjut ke deklarasi screen, database path-nya di mana, kemudian string void-nya. Jadi untuk unique identifier. Kemudian ini unsigned long, milih kemarin seperti bahas untuk menghitung waktu. Kita deklarasikan dulu. Kemudian on 1 0, kemudian authentication false. Jadi di sini kita sudah memasukkan library-nya, kemudian kita di setup, kemudian masuk ke bagian setup. Kita coba tampilkan pakai serial buat memunculkan di data untuk mengetahui datanya masuk atau belum. Kita pakai serial 115200. Kemudian di sini kita buat fungsi untuk koneksi dulu, koneksi ke internet. Wi-Fi ini kita buat fungsi init seperti void function init, simpan di atas dulu lah, Wi-Fi init. Nah, di sini berarti udah mulai mengkoneksikan data, mengkoneksikan ESP32 ke internet. Wi-Fi ini pakai library wifi.h, begin SSID, SSID-nya apa di atas. Di sini nanti saya masukkan. Kemudian Wi-Fi password. Kemudian di sini serial print connecting Wi-Fi. Kemudian dari situ sampai statusnya connected. Jadi kalau belum connected, munculkan titik-titik terus sampai beres. Nah, connect, apabila connect, maka munculkan data connected with IP, IP-nya berapa. Nah, di sini serial print, ini kan ada print. Berarti masih baris pertama, print LN masuk ke atas nantinya connected Wi-Fi 192 satu sekian berapalah. Masuk kemudian serial print, munculkan di sana. Nah, dari sini kita panggil Wi-Fi initnya di setup. Panggil di setup di sini. Wi-Fi init. Nah, setelah dikonekkan, kemudian kita buat lagi fungsi firebase.init-nya. Kalau yang tadi untuk mengkonekkan ke Wi-Fi, sekarang untuk mengkonekkan ke Firebase-nya. Nah, kita buat fungsi sendiri Firebase init bebas, ini namanya apa. Kemudian intinya buat mengkonekkan. Ya, kopas aja biar cepat. Jadi config dot epic APK-nya apa di atas tadi di sini. Kemudian config dot database URL, database URL-nya apa ini yang tadi diambil.
kemudian Firebase reconnected Wi-Fi true. Kemudian print tanda ini, kemudian sign up new user connect. Nah, kemudian di sini kita connect ke karena kita tadi pakai usernya anonymous, berarti if Firebase sign up config outnya kosong kosong, jadi nggak perlu password, username dan password, maka serial print sukses. Jadi nanti ditampilkan setelah connected ke internet, kemudian kemudian lanjut, kemudian di sini connect ke coba Abah dimatikan dulu. Nah, kita lanjut. Kalau ada yang ditanyakan, tinggal langsung kita lanjut. Kemudian di sini ada Firebase init. Ini buat connect. APK-nya berapa, database-nya berapa. Nah, kemudian lanjut ke sukses, connect, kemudian serial print. Apabila tidak connect, maka munculin false, token, callback, kemudian Firebase. Nah, setelah itu kita panggil si Firebase init ini di setup. Mana tadi udah sampai ke Firebase. Jadi di setup itu manggil konekkan WiFi, config ke Firebase ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke apa namanya, temperatur. Kalau sensor ya berarti kan tinggal DTH titik begin. Ini DTH ini udah tadi udah dikonfig di atas di sini untuk sensor suhunya. Nah, di sini udah dideklarasikan. Jadi nggak perlu, karena ini barisnya cuma sedikit, jadi tinggal dimasukin aja di atas. DTH pin, DTH sekian. Tadi di bawah di void tinggal manggil DTH begin. Setelah itu kita inisialisasi temperatur. Kita buat di setup. Nah, temperatur JSON add device UID. Ini device UID-nya berapa? Di atas kan kita sudah mendeklarasikan berarti 1X. Kemudian namanya apa? Nanti yang muncul di JSON-nya ini. Device ID, name, tipe, lokasi, value. Device lokasi kita buat tadi lokasinya di living room, ke ruang tamu lah. Living room. Kemudian temperaturnya diambil dari default temperatur itu, temperatur defaultnya 0. Kemudian nanti di Firebase JSON, nah nanti dipanggil di begin. Jadi defaultnya sekian. Nilainya nanti ditampil. Ini data diambil dari DTH begin. Nah, setelah itu kita buat print out-nya biar bisa muncul di
layar, kemudian string JSON str. Nah, kita buat yang kedua. Kalau yang pertama tadi untuk temperatur. Nah, ini kan untuk data temperatur, namanya apa, temperaturnya apa, terus nilainya berapa. Nah, sekarang yang kedua ini untuk kelembaban humidity. Ini humidity JSON itu dari sini. Firebase JSON kita namain humidity JSON. Jadi humidity JSON add gitu dimasukin. Humidity JSON apa? Berarti humidity JSON itu bagian dari Firebase JSON. Nah, setelah itu kemudian kita lanjutkan ke string JSON string 2, kemudian humidity JSON to string JSON string 2, kemudian true serial print JSON string, dan nanti dimunculin di ya tapi nah, itu ini data. Dan kita akan coba update sensornya. Jadi nanti ngirim ngirim data. Sini kita copy aja di sini. Copy aja dulu satu fungsi. Clear print, nanti munculin garis-garis ini, kemudian serial print, reading data, ngebaca data dari sensor. Nah, setelah itu temperatur, yang tadi saya bilang, jadi temperatur ini DTH titik read temperatur. Nah, temperatur ini dikirim ke JSON. Nah, di sini humidity berarti kelembaban. DTH humidity kelembaban dikirim ke kelembaban. Nah, ini is non temperatur, is non humidity. Apabila sensornya tidak bisa dibaca, maka error di sini. Nah, kalau bisa dibaca berarti temperatur reading temperatur berapa dimunculin di apa namanya di di apa di terminal lah. Kemudian dari sini ini untuk ngebaca sensor. Nah, di sini untuk ngebaca untuk upload. Jadi sesudah dibaca di sini kita kirim ke JSON-nya, ke Firebase-nya. Upload sensor, kurung buka kurung tutup. Saya copy aja dulu lah. Nah, kita buat dulu kondisi if milli ini untuk menghitung waktu, update interval, dan is autentifikasi Firebase ready. Jadi kalau sudah ready Firebase-nya baru kita eksekusi. Sini milis bentuknya mili, update sensor reading, read reading, kemudian string temperature node. Nah, setelah itu di sini if Firebase set JSON FBO temperatur string. Nah, kemudian buka, jangan lupa tutup lagi tuh, takut kelewat. Jadi punya if sini. Di sini kita coba munculin dulu di layar buat memastikan data itu terkirim. Nah, serial print pas, petnya apa, tipenya apa, kemudian tagnya berapa,
Nah, ini FDOC add-on. Jadi ini bawaan dari RTDB helper. Nah, setelah itu, kemudian jika salah, harus jika tidak terkirim upload sensor, maka tampilkan pesan error. Nah, kemudian di sini untuk mengirim data lagi, Firebase JSON ini untuk humidity. Kalau yang atas ini untuk temperaturnya, ini untuk kelembaban. Jadi kelembaban sama kayak tadi, cek, saya rapihkan dulu. Nah, jadi untuk yang pertama ini untuk mengecek autentifikasi untuk ready setelah terkonek, kemudian kita kirim datanya. Nah, Firebase set JSON, ini temperaturnya apa, temperatur JSON, kemudian perintahnya apa, apabila tidak terkirim, maka keluarkan ini. Nah, terus ini buat where JSON untuk ngirim temperatur, temperatur. Nah, setelah itu di bagian loop. Berarti kan kita sudah selesai. Kita coba kirim data ke internet. Jadi kan loop itu diulang-ulang terus-menerus. Ini data tersebut akan diulang-ulang. Kita pastikan dulu. Oh, ini ada yang belum SSID-nya. Saya coba Ini udah, Pak. saya tadi ya. Ya, ini kayak tampilkan dulu tadi yang mana sket dan cek. Saya udah masukkan username passwordnya. Kita coba cek. Sini kita cek codingnya. Tunggu lagi. Nah, di sini masih ada yang error, kurung tutup. Nah, cek lagi.
Nah, berhasil tidak ada error, kita kemudian kita upload. Dan upload, kemudian kita lihat serial monitor. Nah, di sini terlihat connecting to Wi-Fi. Nah, connecting Wi-Fi itu adanya di tadi fungsinya ini. Serial Wi-Fi status well connected. Jadi kalau belum connected, serial print titik-titik terus. Kita coba klik yang tipe. Saya upload lagi, upload ulang. Karena kalau ada yang salah harus diupload ulang di sini. Nggak bisa kayak pemrograman web, tinggal save, refresh, kayak gitu. Jadi harus di-compiling ulang, kemudian upload ke alatnya. Coba kita tunggu kalau gagal pakai yang WiFi lain. Ya bisa connect. Kita coba ganti lagi pakai WiFi yang lain. Kalau ada yang ditanyakan sambil config bisa langsung saja ya.
Nah, kalau ke WiFi yang lain sudah berhasil, saya coba share ke teman-teman. Nah, di sini saya coba riset lagi dulu. Nah, di sini connecting WiFi, connect. Coba ganti pakai WiFi lain. Nah, di sini ada connected, connecting to WiFi, titik-titik-titik. Apabila berhasil, maka munculkan, tadi kan di sini nih. Apabila berhasil, maka munculkan IP di IP-nya sekian, 172.20. Kemudian send up user. Ini lagi up, berarti ada di sini. Nah, tadi. Nah, di sini Airbus. Kita coba cek Airbus-nya. Nah, terus pakai password. Di sini tipe get kit request enggak. ID ini udah ngirim sebenarnya request token ID token getkin status error, berarti ada yang salah ya ini tokennya. Saya coba kirim lagi. Nah, sekarang sudah muncul objek device ID value, kita lihat di eh, kita baca lagi di sininya. Nah, ini udah ngirim data. Device ID-nya value-nya 1x sleeping, kemudian di sini sensornya 63. Saya coba share di apa namanya di
di Firebase-nya. Nah, saya Firebase-nya. Nah, di sini. Jadi data yang tadi terkirim ke sini. Nah, kalau ada warna ini berarti ada update temperatur. Di sini kan kelembabannya 63,6. Di sini temperaturnya 20,1. Terus ngirim per nah dari sini sebenarnya kalau udah format JSON nanti tinggal diolah lagi ke format yang tadi saya bilang bisa ke mobile, ke Flutter atau ke API lainnya. Di sini kan ada tadi Humidity JSON ada dua fungsi. Nah, buat munculin di sini humidity berarti temperatur ini ada perubahan tadi. Ketika ada terus device ID-nya 1X, kemudian lokasinya living room. Nah, kalau kita nanti masangnya ada 10 sensor, contohnya buat apa namanya? Hidroponik kan itu ada beberapa ruangan, kita pasang beberapa sensor. Jadi kalau untuk implementasinya tidak hanya cukup satu sensor, jadi harus beberapa sensor yang dipergunakan takutnya error gitu. Nah, ini ada perubahan. Nah, kalau teman-teman jadi untuk pertemuan kali ini kita recap kita ulang lagi dari pertemuan awal. Jadi untuk pertemuan hari ini target saya adalah menyampaikan bahwa untuk membaca sensor itu tidak hanya menggunakan si sensor itu tidak hanya digunakan lewat web, terus si sensor itu bisa dijadikan sebagai web server, tapi bisa digunakan di pihak ketiga yang kemarin dibilang bisa pakai Telegram, kemudian mungkin nanti kalau ada waktu atau mungkin di pertemuan selanjutnya kita coba demo pakai WhatsApp. Kemudian kemarin sempat si Arduino-nya itu dibuat web server. Nah, untuk hari ini kita integrasi dengan Firebase. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kalau ada yang ditanyakan sebelum saya tutup, Aman, Pak. Tidak, Pak. kalau tidak ada yang ditanyakan, saya absen terlebih dahulu. Absen. Ahmad Baharu ada ya? Hadir, Pak. Nana ada ya? Ada, Pak. Haba, ada Haba. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.